membangun ide kreatif dan inovatif. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sally Rizky Amelia dan rekan saya Silvania Gihanabila, Dera Apriana, Adinda Askaira, Bina Yota Deskaram, Muhammad Faisal Fadri Muharram, Aurel Arter, Yanis Putri Radian, Abdullah Radi Mamangana. Aku pasti kemarin guru. Pengertian dan strategi wirausaha. Wirausaha adalah individu yang memulai, mengelola dan mengembangkan sebuah usaha atau bisnis dengan mengambil resiko untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menciptakan keuntungan, menghasilkan nilai tambah, atau bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada strategi wirausaha, di mana strategi wirausaha ini merujuk pada langkah-langkah atau rencana yang digunakan oleh seorang wirausaha untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya. Baik, selanjutnya adalah analisis peluang usaha, di mana peluang merupakan suatu kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam konteks wirausaha, peluang yang kami inginkan adalah, atau seorang wirausaha inginkan adalah sebuah peluang untuk sukses, atau sebuah peluang untuk meraih kesuksesan yang menciptakan suatu keuntungan yang nanti kita akan dapatkan. Peluang usaha menurut Thomas Wezimer adalah sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan suatu masalah dan melihat kesempatan yang ada di sekitar kita. Contohnya, sebuah masalah yang terdapat dari kebiasaan kita atau kehidupan kita sehari-harinya, sehingga nantinya kita dapat membuat suatu produk yang memecahkan masalah tersebut dan nantinya kita mendapatkan keuntungan yang kita tentukan. Baik, selanjutnya dalam analisis peluang usaha ada 3 elemen penting yang harus kita lihat sebelum kita memulai sebuah usaha. Yang pertama adalah analisis produk atau jasa, kemudian minat dan daya beli masyarakat, dan terakhir adalah SWOT. Baik, untuk analisis produk atau jasa, kita dapat menganalisis mulai dari modal dan relasi, di mana modal yang kita harus memikirkan modal agar yang dapat kita cover atau yang dapat kita mumpuni untuk membuat suatu usaha. Kemudian relasi, di mana kita bisa mungkin networking kepada teman-teman yang sudah lebih dulu menjalankan suatu usaha yang kita ingin jalankan nantinya. Kemudian sebagai jangkauan pasar, kita juga dapat kita analisis terlebih dahulu. Selanjutnya minat dan daya beli masyarakat. Jadi kita sebelum memulai analisis memulai usaha, kita harus menganalisis dulu minat dan daya beli dari masyarakat terhadap produk yang akan kita tawarkan dengan cara melakukan observasi, di mana observasi itu dapat kita lakukan dengan cara seperti survei hingga mulut ke mulut, dan langsung datang ke pasar dan melihat minat dan daya beli masyarakat tersebut. Dan selanjutnya adalah SWOT, di mana yang kita ketahui bahwa SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, and threats. Kita sebelum mulai usaha, kita harus mengetahui bagaimana kekuatan kita dalam usaha ini yang akan kita jalankan nantinya. Kemudian kelemahan kita, lantas dari kelemahan tersebut kita harus mencari solusi agar masalah tersebut atau kekurangan kita itu dapat kita handle. Dan selanjutnya itu ada opportunities dan threats, di mana kita harus melihat peluang yang dapat kita dari usaha kita agar sukses, dan ancaman dari kompetitor lainnya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada analisis peluang usaha dari urban farming. Salah satu studi kasus yang kita ambil adalah urban farming di desa Karangwidoro, di mana urban farming merupakan salah satu teknik budidaya yang paling diminati saat ini, sebab di wilayah perkotaan, di mana kita ketahui bahwa lahan perkotaan saat ini adalah memiliki luasan tanah yang sangat terbatas, sehingga urban farming ini dapat dijadikan salah satu solusi alternatif dalam budidaya, khususnya ini tanaman organik,
sehingga kita dapat tetap memenuhi kebutuhan kita untuk dalam konteks tumbuhan atau tanaman sayuran. Kemudian di sini penulis menggunakan teknik DFT atau deep flow teknik, di mana tanaman ini ditanam di tempat yang dangkal, sementara larutan nutrisi itu terus mengalir di atas atau di dekat zona tanaman tersebut. Dengan lahan dari peneliti ini sekitar 8 kali 15 meter. Baik, selanjutnya ada analisisnya, di mana dari yang ketiga elemen tadi, analisis dari modal dan relasi, di mana investasi awal dari bisnis ini sekitar 35 juta. Kemudian relasinya, di mana di sini penulis itu menentukan tempat yang berada di Desa Karangwidoro atau tepatnya di Villa Tidar Estate. Kemudian untuk minat dan daya beli dari masyarakat, pada saat ini hasil dari penelitian adalah mereka itu memanfaatkan hasil dari urban farming tersebut dimanfaatkan sebagai konsumsi pribadi dan daya beli yang cukup tinggi di masyarakat sekitar. Nah, untuk analisis SWOT-nya adalah hasil dari panen urban farming tersebut sangat berkualitas. Salah satunya adalah selada. Kemudian biaya produksi yang murah dan perawatan yang mudah yang dapat dilakukan oleh banyak orang. Kemudian proses panen yang cukup cepat dan penggunaan lahan yang cukup efisien, yang seperti yang sempat saya singgung, di mana wilayah perkotaan memiliki lahan yang terbatas, sehingga urban farming ini merupakan salah satu solusi alternatif dari lahan yang terbatas tersebut. Namun terdapat weakness, di mana investasi awal tergolong besar, sekitar 35 juta rupiah, dan keterbatasan tenaga, di mana mungkin saja ini mudah dan relatif gampang, semua orang bisa. Namun ternyata di wilayah tersebut banyak orang yang sudah memiliki pekerjaan di mana full day dari pagi hingga sore, sehingga sulitnya merawat urban farming tersebut. Kemudian tidak ada kepemilikan, sebab di sini konteksnya itu urban farming tersebut milik satu wilayah, sehingga tidak ada kepemilikan yang jelas dari urban farming tersebut. Kemudian pengairan masih menggunakan listrik, di mana yang berarti biaya listrik itu akan meningkat, dan pemasaran yang masih kurang, sehingga masih dapat karena proses penjangkauannya itu masih kurang, jadinya masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar saja, belum kepada misalnya ke desa lainnya atau kota lainnya. Opportunity dari urban farming tersebut adanya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian ramah lingkungan, dan adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, ketersediaan bahan baku yang stabil dan daya beli sayuran mengalami peningkatan, dan peluang untuk berkolaborasi dengan entah itu pemerintah ataupun desa lainnya itu sangat-sangat terbuka, sehingga dapat meningkatkan pemasaran dari hasil urban farming di Desa Karangwidoro ini. Namun ada pun ancaman dari urban farming ini, yaitu harga sayuran konvensional relatif lebih murah. Kemudian terdapat hama maupun penyakit yang dapat menyerang sayuran atau dari petani urban farming itu sendiri. Baik, masuk ke dalam identifikasi penyebab kegagalan usaha. Berjalannya suatu usaha bukan berarti semua hal yang terkait dengan usaha tersebut baik sesuai harapan wirausaha.
Berikut merupakan faktor-faktor yang mampu membuat wirausahawan mengalami kegagalan usahanya menurut Zimmerer dan Scarborough tahun 2008. Yang pertama ada ketidakmampuan dalam manajemen. Kurangnya perencanaan yang matang dan ketidakmampuan pengelolaan dasar menjadi salah satu penyebab usaha atau banyaknya usaha kecil mengalami kegagalan. Kemampuan pengelolaan mendasar seperti ini serta tanggung jawab yang dimiliki oleh wirausahawan harus maksimal agar tata kelola suatu usaha dapat berjalan dengan sangat baik. Poin kedua ada kurangnya pengalaman. Pengalaman kerja mampu mempengaruhi kinerja para manajer atau wirausaha. Kegagalan pengelolaan manajemen mampu diakibatkan oleh pekerja yang tidak memahami usaha yang sedang mereka jalankan. Lebih buruk lagi, apabila seorang wirausahawan tidak memiliki kemampuan yang baik sehingga usaha tersebut dapat dikendalikan oleh karyawannya. Sehingga wirausahawan tersebut tidak mengetahui apakah karyawannya melakukan kecurangan atau tidak. Poin ketiga ada pengendalian keuangan yang buruk. Pengendalian keuangan seperti modal dan arus kas harus dipahami dan dipantau oleh wirausahawan agar usaha dapat berjalan dengan stabil. Hal tersebut bertujuan agar sebuah usaha tidak memiliki keterbatasan modal dan mengurangi dampak kebangkrutan karena gagal operasi. Poin keempat adalah lemahnya usaha pemasaran. Menangkap peluang dan memproduksi barang atau jasa sangat diperlukan suatu usaha. Namun, kegagalan seperti kendala yang dibawa oleh ketidakmampuan mereka dalam memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan itu sering terjadi. Hal tersebut akan memberikan dampak bagi lambatnya perkembangan usaha atau justru menggagalkan usaha. Poin kelima ada kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Sebuah usaha tidak hanya berpatok pada pemproduksian atau berjalan dan dapat memberi keuntungan. Namun, sebenarnya perencanaan strategis harus dimiliki agar suatu usaha dapat menangani hambatan yang selalu berubah-ubah dan kesulitan pengatasian masalah. Poin keenam ada pertumbuhan yang tidak terkendali. Beberapa usaha dibuka dengan bantuan modal dari hasil pinjaman bank. Hal tersebut bukanlah hal yang salah, namun apabila tidak direncanakan dengan baik, maka akan berdampak masalah di kemudian hari. Namun, banyak wirausaha yang tidak memikirkan hal tersebut dan terlalu cepat memutuskan untuk melakukan ekspansi tanpa memperhatikan pengelolaannya. Poin ketujuh ada lokasi yang buruk. Pemilihan lokasi sangat mempengaruhi keberlanjutan usaha, seperti proses memperoleh bahan baku dan juga penjualan produk. Lokasi yang baik akan mempermudah dan memberi keefektifan kinerja usaha wirausaha. Poin ke-8 ada pengendalian persediaan yang tidak tepat. Pembelian persediaan untuk suatu usaha menggunakan uang seorang wirausaha merupakan investasi terbesar yang sering dilakukan. Namun, jika pembelian persediaan yang berlebih atau tidak penting, maka akan berdampak tidak berputarnya uang perusahaan secara efektif. Poin ke-9 ada penetapan harga yang tidak tepat. Harga yang seharusnya ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, ditambah dengan biaya produksi, distribusi, serta biaya lainnya yang bersangkutan dengan operasional perusahaan. Maka dari itu, penetapan harga merupakan hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut oleh wirausaha agar mampu membalikan modal dan mendapat keuntungan. Poin yang terakhir ada ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Melibatkan orang lain yang lebih kompeten pada setiap bidang menyangkut pada operasional usaha sangatlah penting. Namun, banyak wirausaha yang merasa sangat percaya diri bahwa mereka mampu melakukan semuanya sendiri. Padahal, dengan melibatkan orang lain yang lebih kompeten, maka suatu bidang dapat terkelola secara lebih detail. Selanjutnya, masuk ke dalam penyebab kegagalan usaha berdasarkan jurnal yang kita kaji atau bisa kita sebut dengan studi kasus. Adapun artikel yang kita ambil memiliki judul Faktor-faktor penyebab kegagalan bisnis pada perusahaan Mitra Jaya Abadi. Berikut merupakan poin-poin yang telah kami identifikasi sebagai penyebab kegagalan usaha tersebut menurut jurnal. Yang pertama ada pemasaran masih kurang luas. Kedua, ada cash flow perusahaan yang kurang bagus karena masih terjadi fluktuatif. Ketiga, ada kemampuan pemegangan saham yang kurang.
Keempat ada kurangnya rapat yang dilakukan atau rapat dilakukan secara tidak rutin sehingga proses perencanaannya tidak tersusun dengan baik. Dan poin yang kelima ada kurangnya dalam komunikasi, koordinasi, dan kinerja antar anggota yang kurang baik sehingga pekerjaan kurang maksimal. Berikutnya, saya akan membahas tentang kreativitas, inovasi, dan cara berpikir kreatif. Sebelumnya, kreativitas itu sendiri didefinisikan menjadi beberapa hal. Di sini saya akan mencantumkan 3 definisi. Yang pertama, oleh Gartner tahun 93, dia mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk baru, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah terlintas oleh manusia lain. Kemudian dari Gruber dan Wallace, dia menyatakan bahwa kreativitas harus merupakan ide kreatif yang memberikan nilai tambah maupun nilai pokok baru sesuai dengan kriteria-kriteria eksternal atau norma dan etika yang ada di masyarakat. Kemudian terakhir dari Fisher, kreativitas ini dinyatakan adalah suatu hal yang memberi nilai berdasarkan edukasi dan ketika ditawarkan akan menambah kepada ilmu pengetahuan manusia. Meski nilai yang diperkenalkan pada saat itu mungkin belum diakui atau disadari oleh sebagian besar. Nah, dari kreativitas yang sudah kita tumbuhkan, maka kreativitas ini memiliki satu poin utama, yaitu hal yang baru. Dan ketika ada hal yang baru, maka setelah kreativitas, langkah berikutnya adalah menimbulkan inovasi. Apa sih inovasi itu sendiri? Inovasi itu sendiri dia definisikan sebagai satu di antara 2 arah. Yang pertama, inovasi adalah introduksi kepada sesuatu yang baru. Dan yang kedua, inovasi adalah sebuah ide, metode, atau perangkat baru. Sehingga meski memiliki kemiripan, kedua definisi ini mewakili 2 perbedaan yang mendasar. Perbedaannya, di definisi pertama, yang disajikan adalah inovasi di dalam bentuk sebuah hasil atau produk. Sedangkan di dalam definisi yang kedua, menyajikan inovasi sebagai sebuah proses, di mana hal yang baru adalah prosesnya, sedangkan di definisi pertama hal yang baru adalah output atau hasil daripada proses tersebut. Sehingga hal yang perlu kita garis bawahi adalah inovasi perlu dipikirkan dalam kerangka bahwa dia adalah keduanya, bukan hanya hasil, bukan hanya proses, melainkan hasil dan juga proses. Lalu beberapa contoh perkembangan yang berada di bidang inovasi, diantaranya ada inovasi produk, ada inovasi proses, inovasi pemasaran, model bisnis, inovasi rantai persediaan, dan inovasi organisasi. Sehingga sekarang, apabila kita ingin memiliki kreativitas dan ingin menciptakan inovasi yang baru, bagaimana cara kita berpikir? Kreativitas bukanlah sesuatu yang bertujuan untuk dirumuskan. Akan tetapi, proses-proses kreatif dalam hidup kita memiliki beberapa kecenderungan atau ciri yang bisa dilihat dan dieksploitasi. Beberapa contoh cara berpikir kreatif diantaranya, yang pertama adalah menggunakan analogi sebagai batu pijakan. Kita luangkan ruang penggunaan analogi yang ada di dalam sebagai solusi dalam suatu perkara. Kenapa kita menggunakan analogi? Karena model alami itu kerap kali menyiratkan suatu prinsip bahwa di alam sudah terjadi suatu evolusi atau suatu solusi terhadap masalah-masalah yang bisa saja terjadi pada kita di suatu waktu. Sebagai contoh, misalnya ada prinsip organisasi yang memiliki hierarki seperti kera, atau misalnya pembagian divisi kerja seperti lebah dan semut. Kemudian ada jaringan kerja seperti jaring laba-laba. Kemudian cara berpikir yang kedua adalah membuat yang familiar menjadi asing dan yang asing menjadi familiar. Ada sebuah kutipan di mana penemuan terdiri dari melihat apa yang sudah dilihat semua orang, kemudian memikirkan sesuatu yang tidak pernah orang pikirkan. Jadi kreativitas kerap terletak pada upaya menyelaraskan usaha atau mengajarkan teknik baru dalam mengolah dan membuat suatu produk yang sudah ada, bersamaan dengan meyakinkan masyarakat umum bahwa cara dan produk yang lama sudah tidak begitu efektif, meskipun mungkin produknya memiliki kemiripan atau kesamaan, tetapi caranya yang lama itu sudah tidak efektif, sehingga kita harus menghasilkan cara baru yang memiliki value yang lebih berguna. Dan yang terakhir, cara berpikir kreatif didasarkan kepada rasa ingin tahu. Pada dasarnya, rasa ingin tahu itu tidak sederhana keinginan untuk mengumpulkan informasi baru atau bahan-bahan mentah untuk berpikir secara kreatif, melainkan adalah sebuah cara baru untuk mempelajari informasi itu sendiri. Bisa saja kita mempelajari informasi A yang sama sepanjang hidup kita, tetapi di tahun sebelumnya kita mempelajari A dengan cara B, maka tahun ini kita mempelajari A dengan cara D, sehingga kita menumbuhkan rasa kreativitas, rasa ingin tahu, dan rasa berpikir kritis kita lebih dalam lagi. Terkadang keajaiban sesungguhnya di dalam penemuan bukanlah menemukan padang rumput baru,
tetapi memiliki mata yang baru di dalam memandang sebuah padang rumput. Oke, selanjutnya ada apa saja sih yang menjadi hambatan dalam membangun kreativitas? Nah, hambatan itu sendiri merupakan dinding atau bangunan mental yang dapat menghambat kita untuk memahami atau memecahkan suatu masalah. Nah, hambatan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hambatan struktural yang terdiri dari hambatan psikologis, yang contohnya itu ada ketakutan akan penilaian negatif dan kurangnya kepercayaan diri. Terus yang kedua budaya, contohnya budaya yang menekankan ketaatan dan takut pada kesalahan. Dan yang ketiga ada lingkungan, contohnya itu faktor-faktor fisik dan sosial di lingkungan yang mendukung kolaborasi dan inovasi. Yang kedua ada hambatan proses. Hambatan proses ini terdiri dari hambatan bahasa berpikir, contohnya penggunaan bahasa yang kaku, atau stereotip dalam berpikir yang kaku gitu. Terus yang kedua ada hambatan keterpakuan fungsional, contohnya keterikatan pada cara-cara yang sudah ada dan biasanya tuh sulit berpindah ke pendekatan yang baru. Dan yang terakhir ada hambatan kebiasaan memandang. Nah, kebiasaan berpikir yang mapan dan sulit untuk berubah itu biasanya menjadi hambatan dalam untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya ada teknik dalam meningkatkan kreativitas. Nah, dalam meningkatkan kreativitas dalam proses pemecahan masalah ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama dengan perumusan masalah secara kreatif, itu yang menjadi kunci utama. Nah, hal ini dapat melibatkan usaha untuk menghindari sudut pandang yang konvensional dan membuka diri terhadap pertanyaan dan kemungkinan baru. Nah, Albert Einstein ini bahkan pernah menyatakan bahwa perumusan masalah itu lebih penting daripada solusi itu sendiri. Dengan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan baru dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, nah dari situlah kita dapat memunculkan imajinasi yang kreatif. Nah, selanjutnya penting untuk terus bertanya karena dengan bertanya dapat membantu kita untuk memperluas ruang gagasan dan memperbesar adanya kemungkinan solusi yang kreatif yang akan didapatkan. Nah, teknik lainnya adalah dengan mengutarakan gagasan yang dimiliki. Nah, hal tersebut itu sering banget digunakan dalam lingkup kelompok untuk mengatasi hambatan-hambatan kreativitas. Nah, dengan memberikan kebebasan tiap orang untuk berpendapat dalam kelompok, nah itu hal tersebut itu dapat mengeluarkan semua gagasan tanpa penilaian atau kritik. Nah, hal tersebut juga berpotensi untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, dengan menggabungkan ketiga teknik ini dapat membantu kita dalam mengatasi hambatan-hambatan kreativitas dan membuka pintu bagi ide-ide inovatif dalam pemecahan masalah. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai cara melindungi gagasan dari hasil kreativitas dan inovasi produk-produk perusahaan yang sangat penting untuk dilindungi untuk menghindari usaha-usaha peniruan dan duplikasi yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, lingkup dari hak kekayaan intelektual itu dapat kita kenal dengan sebutan hak cipta dan hak kekayaan industri, di mana hak cipta itu merupakan hak istimewa yang untuk melindungi pencipta dan keorisinalan ciptaannya. Yang kedua ada hak kekayaan industri yang terdiri atas paten, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, merek, dan rahasia dagang. Nah, untuk paten sendiri itu merupakan hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk atau proses menggunakan dan menjual penemuan atau proses tersebut. Nah, yang desain industri itu merupakan hak yang diberikan pemerintah atas karya pada estetika produk. Nah, untuk desain tata letak sirkuit itu merupakan hak kekayaan industri yang diberikan pemerintah karena pembuatan fungsi elektronik yang terdiri atas komponen-komponen elektronik yang saling berkaitan. Nah, untuk merek dagang sendiri itu merupakan istilah khusus dalam perdagangan, yaitu rancangan atau nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrik dan biasanya itu terdaftar resmi. Nah, untuk rahasia dagang sendiri itu merupakan informasi tentang bisnis yang dirahasiakan atau informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi atau bisnis yang masa perlindungannya itu tergantung sepanjang rahasia tersebut itu terjaga. Terima kasih. Oke, di slide selanjutnya ada perbedaan antara perencanaan bisnis dan rencanaan bisnis. Yang pertama, kalau rencana bisnis itu pembentukan organisasi baru, organisasi, produk, atau jasa. Kalau perencanaan bisnis itu adalah pengembangan organisasi, produk, atau jasa yang dimiliki. Jadi, perbedaan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis itu dari pembentukan dan pengembangannya. Lalu yang kedua, ada dari kompleksitasnya.
Kalau rencanaan bisnis itu kompleksitasnya sederhana. Kalau untuk perencanaan bisnis sangat kompleks dan holistik. Yang ketiga ada strukturnya. Kalau rencanaan bisnis itu strukturnya fokus pada 3 hal utama, yakni ide bisnis, pemasaran, dan keuangan. Kalau untuk perencanaan bisnis menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Yang keempat ada jangka waktunya. Untuk perencanaan bisnis, perencanaannya jangka pendek, 3-7 tahun. Untuk perencanaan bisnis, perencanaannya strategis jangka panjang, bisa lebih dari 10 tahun. Baik, masuk kepada tipe perencanaan bisnis. Jadi tipe-tipe perencanaan bisnis itu ada 4. Yang pertama, rencana bisnis tradisional, lalu ada rencana bisnis mini, model kanvas, dan rencana bisnis khusus. Yang pertama adalah rencana bisnis tradisional, di mana rencana ini merupakan rencana bisnis yang komprehensif, yaitu yang luas dan lengkap, yang mencakup semua aspek bisnis dari visi hingga strategi operasional dan keuangan. Lalu yang kedua ada rencana bisnis mini. Rencana bisnis mini ini versi singkat dari rencana bisnis yang cocok untuk presentasi singkat kepada investor atau pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga ada model canvas, itu merupakan alat visual yang memudahkan wirausahawan untuk merencanakan aspek kunci bisnis mereka dalam suatu halaman, termasuk nilai proposisi dan sumber pendapatan. Lalu yang keempat ada rencana bisnis khusus, yaitu rencana bisnis yang meliputi rencana bisnis operasional, bisnis teknologi, sosial, inovatif yang tergantung pada fokus bisnis dan tujuan yang diinginkan. Kemudian ada cara membuat rencana bisnis. Di sini dirangkum menjadi 4 langkah, yaitu pengenalan dan tujuan, analisis pasar, strategi dan implementasi, serta evaluasi dan pengembangan. Dalam pengenalan tujuan itu, kita harus memperkenalkan visi misi dan tujuan bisnis serta spesifikasi target pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu melakukan analisis pasar dan analisis SWOT untuk memahami tren industri, persaingan, dan potensi bisnis. Lalu yang ketiga, merencanakan model bisnis, strategi pemasaran, operasional, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan. Di sini kita harus menetapkan metrik kerja, evaluasi rencana secara berkala, dan siap untuk menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan perubahan pasar. Untuk studi kasusnya, kita mengambil dari jurnal yang berjudul Perencanaan Bisnis Keripik Biji Durian Studi Kasus Kota Ambon tahun 2019. Untuk metodenya sendiri, dari jurnal ini menggunakan 2 metode, yaitu variabel dan analisa rasional dan metode analisa. Untuk tujuannya sendiri yaitu membuat rancangan atau desain bisnis keripik biji durian dan analisis kelayakan finansial bisnis keripik biji durian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pasar, memperhitungkan kebutuhan bahan baku, menganalisis kelayakan finansial, dan menargetkan konsumen dalam konteks Kota Ambon. Kesimpulan dari studi kasus yang sudah kita ambil yaitu tujuan penelitian pada jurnal perencanaan bisnis keripik biji durian studi kasus Kota Ambon adalah untuk merancang bisnis keripik biji durian dan melakukan analisis kelayakan finansial bisnis tersebut. Penelitian ini mencakup aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, dan keuangan. Secara khusus, bisnis keripik biji durian ini ditujukan untuk semua kalangan usia 5-60 tahun yang tinggal di Kota Ambon. Strategi pemasarannya meliputi penawaran ke kios, warung, dan toko sembako, serta memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Harga produk keripik biji durian ini ditawarkan sebesar 6.000 per saset, sehingga dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Secara teknis, usaha ini menggunakan rumah pemilik usaha sendiri yang berada di Desa Ahuru, Ambon dengan kapasitas produksi 65 saset per kios.